reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal terbagi menjadi monpubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Organ internal terbagi vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Organ reproduksi eksternal. Kita akan membahas tentang monpubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Monpubis atau veneris adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Monpubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mon berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus, yaitu hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan monpubis. Memanjang dari monpubis ke arah bawah mengelilingi labia minor berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut pada monpubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Mengandung suplai kelenjar sebas dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lapisan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forehead. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulasi emosional dan stimulasi fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong terletak antara labia minor, klitoris, dan forehead. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra atau vestibulum menus atau skena, vagina, dan kelenjar paravaginum atau vestibulum magnus, vulva vagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia panas, friksi, atau celana jin ketat. Klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan gland dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang gland dan badan klitoris membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian bersifat elastik tetapi kuat, terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang saat pemeriksaan dalam, pada insersi tampon, menstruasi, atau koitus. Himen bersifat elastis sehingga mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orivisum yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampon atau melahirkan pervaginam dapat terlihat sisa robekan himen atau carunculai himen atau carunculai myrtiformis. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, atau dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum membentuk dasar badan. Organ reproduksi internal. Kita akan membahas tentang vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium.
Vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dan interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9, cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, fornix lateralis dextra. Uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak di dalam rongga pelvis di antar rektum dan kandung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak pada sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Korpus uteris ke arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan serviks uteri. Uterus. Uterus terdiri dari A. Fundus uteri atau dasar rahim, ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan fascies versicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. B. Korpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga atau kovum uteri yang membuka keluar melalui saluran kenalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. C. Serviks uteri. Merupakan bagian uterus yang menyempit, berbentuk kerucut dengan apek yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Serviks di bagian atas dua bagian, porsio supravaginalis dan porsio vaginalis. Uterus. Uterus interna terdiri dari satu endometrium, terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak, mengandung pembuluh darah. Bagian korpus uteriendometrium licin dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. 2. Myometrium. Lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. 3. Perimetrium atau lapisan luar. Dilapisi oleh peritoneum visceral ditemukan pada dinding korpus uteri secara atau peritoneum uterus. Tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari per interstitialis atau bagian tuba yang terdapat di bagian uterus, per isthmica atau bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba, per ampullaris bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium, infundibulum bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Ovarium. 1. Kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. 2. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari propium, terletak pada lapisan belakang ligamentum Bagian ovarium yang berada di dalam kovum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik disebut epitelium germinativium.